Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini merupakan pertemuan keempat dari mata kuliah Sistem Manajemen Lingkungan. Mungkin ada pada pertemuan pertama hingga pertemuan kedua saya sedikit membahas alasan atau kenapa ISO 14000 ataupun SML ini penting untuk dilakukan. Kalau ada yang masih ingat apa sih, kenapa sih perlu dilakukan, perlu adanya ISO 14001 ini? Ada mungkin yang masih ingat? Untuk mencegah dampak negatif dari aktivitas-aktivitas yang melibatkan lingkungan, Bu. Oke, dampak negatifnya apa saja? Dampak negatif dari berbagai aktivitas manusia apa aja sih? Ada yang masih ingat? Persediaan air dan sanitasi yang belum memadai. Oke, boleh. Apa lagi? Penggunaan sumber daya alam dan energi yang tidak efektif atau tidak efisien. Apa lagi? Pengelolaan limbah padat yang belum sesuai, Bu. Mungkin itu lebih ke pencemaran lingkungan ya. Jadi timbulnya pencemaran lingkungan. Apalagi pencemaran lingkungan itu bisa air, tanah, udara. Apalagi yang ketiga. Perubahan tatanan lahan juga nggak? Oke, tata guna lahan. Tata guna lahan. Apalagi? Perubahan iklim sama kehilangan keanekaragaman hayati. Oke, perubahan iklim dan juga kehilangan atau musnahnya beberapa spesies dari keanekaragaman hayati. Jadi itu merupakan dampak-dampak dari berbagai aktivitas yang belum atau yang tidak berwawasan lingkungan. Itulah kenapa SML ini perlu diterapkan atau perlu diimplementasikan di perusahaan, terutama di perusahaan ya. Jadi ISO ini bermarkas di Swiss dengan mengembangkan standar sukarela di bidang bisnis, industri, dan juga teknologi. Jadi standar manajemen pertama yang dikembangkan itu adalah ISO 9000 series atau QMS dan ISO 14000 series atau IMS. QMS itu kepanjangan dari Quality Management System, sedangkan kalau IMS adalah Environmental Management System. Jadi kalau ISO 9000 ini lebih tentang bagaimana menjaga kualitas produk yang berwawasan lingkungan. Jadi produk yang dihasilkan itu dikemas dan juga kualitasnya itu harus berwawasan lingkungan. Sedangkan kalau ISO 14000 atau IMS ini itu lebih ke tentang lingkungan. Jadi bagaimana manajemen sistem itu berbasiskan pada lingkungan atau berwawasan lingkungan. Fungsinya apa? Agar proses dari produksi dan juga limbah yang dihasilkan itu seminim mungkin dan ramah lingkungan. Jadi evolusi dari manajemen lingkungan ini seperti yang sudah saya sedikit jelaskan pada pertemuan minggu lalu ya. Jadi dimulai dari tahun 1962 di mana perlu adanya daya dukung lingkungan atau pengenceran untuk mengurangi dampak dari aktivitas industri. Lalu pada tahun 1964 mulai adanya kepedulian terhadap lingkungan. Lalu pada 1970 mulai ada pendekatan pengelolaan limbah atau IOP. Lalu pada 1975 itu mulai ada pendekatan proses secara terpadu. Lalu meningkat lagi pada tahun 1980 sudah adanya pencegahan pada pencemaran lingkungan.
Lalu pada tahun 1985 sudah mulai adanya manajemen lingkungan, IMS dan juga audit terhadap industri-industri ataupun perusahaan. Lalu pada tahun 1990 mulailah dibuat suatu standar, yaitu standar SML atau Sistem Manajemen Lingkungan berupa BS 7750 ataupun emas. Jadi dia selalu mengalami perkembangan ya, standar dari manajemen lingkungan ini selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 72 di konferensi PBB mengenai manusia dan lingkungan di Stockholm. Lalu sejak itu dibentuklah UNEP namanya. Lalu pada tahun 1984 dibentuklah WCED atau World Commission on Environment and Development. Lalu pada tahun 1990 dibentuklah BCSD atau Business Council for Sustainable Development. Lalu pada tahun 1991 ACC Business Charter for Sustainable Development mengeluarkan itu ada 16 prinsip yang berkaitan dengan manajemen lingkungan. Jadi semua perkembangan ini dengan tujuan satu-satunya adalah agar kita lebih menjaga lingkungan kita. Itu sebenarnya tujuan utama paling besarnya itu adalah agar kita tetap menjaga lingkungan kita meskipun kita menggunakan sumber daya alam, meskipun kita menggunakan alam ini untuk pembangunan, untuk ekonomi, demi kesejahteraan kita sebagai manusia. Tetapi kita tidak boleh melupakan untuk ini ya, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keberlanjutan lingkungan. Itulah kenapa standar dari manajemen lingkungan ini ataupun sistem manajemen lingkungan ini selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Fungsinya adalah yaitu tadi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan supaya apa? Supaya berbagai macam aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini tidak memberikan dampak yang begitu buruk terhadap lingkungan. Lalu dilanjutkan lagi pada tahun 1984 di industri kimia di Kanada itu membuat program Responsible Care. Lalu pada tahun 1991 mulailah adanya ISO ya, berupa Strategic Advisory Group on Environment. Lalu pada tahun 1992 mulai adanya Technical Committee. Pada tahun 1994 mulailah ini ya adanya konsep tentang ISO 14000. Lalu pada 1996 mulailah terbit seri standar dari manajemen lingkungan ISO seri 14000. Jadi ISO seri 14000 kemarin ada beberapa apa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ada 7 seri. Jadi kalau ISO seri 14001 sampai 14009 itu tentang IMS atau Sistem Manajemen Lingkungan. Lalu kalau ISO 14010 sampai 14019 itu tentang environmental auditing atau tentang audit lingkungan. Lalu pada ISO seri 14020 sampai 14029 itu tentang environmental labeling atau IL. Lalu pada ISO seri 14030 sampai 14039 itu tentang environmental performance evaluation. Lalu pada ISO seri 14040 sampai 14049 itu tentang LCA. Lalu pada ISO seri 14050 itu tentang term and definition. Lalu pada ISO seri 14060 itu tentang environmental aspect and product standard. Ini ada berapa? Ada 7 tadi ya. Jadi ini berapa orang mahasiswanya yang ngambil ini? 25 ya? Yang ngambil SML ada berapa orang? 25 orang ya? Disiapkan 29. Oh 29 ya? Oh, ada yang ngulang ya? 29. Kalau 29 bagi 7 berapa? 4, Bu. 4 ya, sekitar 4, ada yang 5 nanti ya, satu kelompok. Nah, jadi nanti tugas kelompoknya ini untuk menggantikan nilai kuis ya. Jadi kuisnya saya tiadakan. Sebagai gantinya adalah membuat nanti PowerPoint tentang ini ya. Nanti topiknya saya bagi, nanti kelompoknya siapa-siapa saja, topiknya tentang ini. Nanti dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Mungkin bisa 2 pertemuan mungkin ya. Dibagi 2 pertemuan. Satu pertemuan itu bisa 4 kelompok, mungkinnya 4 kelompok untuk presentasi, 3 atau 4 kelompok.
Jadi maksimalkanlah PowerPoint-nya, presentasinya nanti supaya nilai kuisnya juga nanti akan maksimal. Nanti saya masukkan ke dalam LMS pembagian kelompoknya dan juga topiknya. Oke, jadi kalau ISO 14000 ini lebih tentang bagaimana prosesnya yang berwawasan lingkungan atau seefisien mungkin dalam menggunakan bahan baku sehingga limbah yang dihasilkan nanti merupakan limbah yang sangat minimal atau yang sudah diminimalisir, atau kalau bisa malah tidak ada limbah sama sekali. Ya, fungsi dari adanya standar ISO 14000 ini. Jadi dari bahan baku yang digunakan itu efisien, lalu dari proses juga seefisien mungkin, sehingga buangannya nanti atau limbah yang dihasilkan nanti itu betul-betul seminim mungkin, atau bahkan kalau bisa tidak ada limbah yang dihasilkan sama sekali. Nah, kalau dari setelah proses, nah itu lebih nanti tentang produk akhir, itu lebih masuk tentang ISO 9000 tadi ya, tentang kualitas produk. Bagaimana kualitas produk, pengemasan, dan lain sebagainya. Ini ya, lebih tentang bagaimana meminimalisir emisi dan juga limbah yang dihasilkan. Oke, selanjutkan lagi. Jadi kalau berdasarkan pengertian sistem manajemen lingkungan menurut ISO 14001 itu merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, dan sumber daya untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai, mengevaluasi, dan juga memelihara kebijakan lingkungan. Nah, jadi dari bukan hanya diutamakan pada hanya pekerja saja, tetapi juga dari dari atasan, dari pimpinan juga sudah harus sudah tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai, mengevaluasi, dan juga memelihara kebijakan lingkungan. Jadi SML ini dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin kalau dari semua jajaran di dalam sebuah struktur organisasi itu saling berkesinambungan, saling betul-betul mengimplementasikan SML ini dengan baik. Nah, jadi SML ini bersifatnya dinamis dan selalu berkembang. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa dia selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari tahun ke tahun. Dan dia melibatkan semua orang, jadi bukan hanya bawahan saja, bukan hanya pekerja saja, tetapi juga dari pimpinan, dari manajemen, dari semua aspek harus saling terlibat dalam mengimplementasikan SML ini. Lalu setiap komponen itu saling ketergantungan. Jadi karena dia saling terlibat, juga dia saling adanya keterkaitan dengan satu yang lainnya, makanya setiap komponen itu akan ada saling ketergantungan. Lalu adanya integrasi dalam perilaku organisasi. Nah, jadi kalau misalnya pimpinannya memberikan contoh yang baik, bagaimana sih bagaimana mengimplementasikan adanya sanksi, adanya award dalam pelaksanaan SML ini, otomatis para pekerja di bawahnya atau para tenaga kerja di bawahnya pasti juga akan melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang diperintahkan oleh atasan. Lalu memberikan gambaran mengenai visi jangka panjang dan kegiatan jangka pendek. Jadi dari pimpinan itu harus adanya tujuan dari jangka panjang dari implementasi SML ini apa sih? Gitu. Fungsinya apa? Lalu kegiatan jangka pendeknya apa untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi? Lalu menekankan kegiatan dan perilaku yang konsisten. Nah, jadi itu tadi ya, misalnya sudah diterapkan SOP-nya, SOP dalam melaksanakan proses produksi. Nah, SOP-nya seperti apa yang berbasis lingkungan itu. Nah, itu harus diterapkan dan harus konsisten, jangan sampai berubah-ubah. Nah, yang terakhir adalah adanya standar operasi atau SOP. Jadi harus adanya SOP yang jelas. Supaya apa? Supaya para tenaga kerja bisa menerapkan ini.
Nah, jadi sistem manajemen lingkungan ini merupakan sistem based, bukan performance based. Jadi dia lebih ke dasar sistem dari yang mendasari sesuatu. Jadi bukan ini ya, bukan hanya. Jadi bagaimana perkembangannya, misalnya bagaimana implementasinya dalam perusahaan itu disesuaikan lagi dengan jenis perusahaannya. Jadi sebagai dasarnya adalah SML ini. Untuk apa? Untuk menjaga track dari atau jalannya sebuah industri itu agar tidak melenceng dari apa yang sudah ditetapkan oleh ini ya dalam sistem manajemen lingkungan ini. Nah, jadi ISO 14001 ini 14000 ini lebih menjaga atau menjaga keseimbangan atau kesinambungan antara bisnis dan juga lingkungan. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak mungkin tidak menggunakan alam, tidak mungkin kita tidak menggunakan sumber daya alam di sekitar kita untuk kebutuhan ekonomi kita. Itu tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tapiskan. Pasti kita manfaatkan atau kita gunakan dalam menjalankan bisnis kita. Nah, namun yang diharapkan dari atau tujuan utama dari adanya ISO 14000 ini adalah agar bisnis ini tadi atau usaha ini tadi ataupun kegiatan ekonomi ini tadi tidak memberikan dampak yang begitu buruk terhadap lingkungan, atau lebih bagaimana tetap menjaga lingkungan di sekitarnya atau keberlanjutan lingkungan. Nah, itulah perlunya ISO 14000 ini. Jadi dia menjaga kesinambungan antara bisnis dan juga lingkungan. Jadi dengan adanya ISO 14000 ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan juga dapat meningkatkan peluang pasar. Jadi mungkin ada beberapa ya, kalau pernah dengar industri hijau, nah itu sebuah industri yang betul-betul sudah berwawasan lingkungan, baik dari segi bangunan dan juga dari segi produksi hingga ke produk akhirnya. Nah, jadi kalau seandainya dia yang pertama selain penerapan dari ISO 14001 ini dapat mengefisiensikan atau meningkatkan efisiensi dari produksi, otomatis akan meningkatkan penghasilan ataupun laba dari perusahaan. Kenapa? Kalau digunakan sudah efisien, berarti kan tidak ada yang mubazir atau tidak ada yang berlebih. Artinya semua bahan baku itu tergunakan dengan secara maksimal. Nah, selain itu juga dia dapat meningkatkan peluang pasar. Kenapa? Jadi kalau produk-produk yang ada eco-labeling ya, namanya istilahnya eco-labeling, ada bahwa dia produk yang berwawasan lingkungan, itu biasanya bisa masuk atau bisa diimpor ke luar negeri. Biasanya itu ya keuntungannya. Lalu kalau dari segi lingkungan, nah, otomatis adanya perbaikan yang berkelanjutan dan juga dapat membantu untuk melindungi lingkungan. Nah, jadi itulah fungsi dari ISO 14001 baik dari segi bisnis dan juga lingkungan. Nah, jadi ISO dalam standar pengelolaan lingkungan itu mulai dari kegiatan produksi, seperti untuk dalam pemilihan bahan baku, dari pemilihan teknologi prosesnya, lalu dalam meningkatkan efisiensi, lalu dalam mereduksi limbah, lalu dalam penerapan 3R, lalu adanya ekoefisiensi. Nah, lalu yang kedua adalah dalam pengolahan limbah juga lebih minim. Nah, ISO ini dalam strategi pengelolaan lingkungan juga dapat digunakan atau dimanfaatkan dalam pengolahan limbah, dalam memenuhi baku mutu lingkungan atau BML, dan juga dalam memanfaatkan limbah kembali seperti 3R tadi ya. Ada recycle. Di mana limbah-limbah yang masih bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, jadi bisa dimanfaatkan kembali. Nah, jadi kalau dari kegiatan produksi itu lebih tentang keproaktifan dari pelaku industri. Sedangkan kalau pengolahan limbah, memenuhi BML, dan juga memanfaatkan limbah itu lebih ke tindakan preventif atau pencegahan. Nah, dalam menjaga lingkungan ini itu otomatis adanya penegakan hukum, adanya remediasi, adanya retribusi limbah, adanya ADR. Ada yang tahu apa sih ADR itu?
Kalau penegakan hukum lebih tentang penegakan adanya peraturan perundang-undangan, adanya permen, adanya PP. Kalau remediasi lebih tentang bagaimana tentang bagaimana mengurangi kandungan limbah seperti logam berat ataupun zat-zat lainnya di dalam entah itu tanah, udara ataupun air. Lalu kalau retribusi limbah itu lebih tentang bagaimana mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke dalam lingkungan. Kalau ADR apa? Ada yang tahu ADR itu apa? Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa. Badan yang bertugas menyelesaikan permasalahan sengketa atau beda pendapat. Ada lagi yang lain? ADR itu apa sih? Ya, Yunika? Apa ADR itu, Yunika? Suatu peranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oke, ada lagi yang lain? Sama? Ada yang jawaban yang lain? ADR itu apa sih? Dia bilang suatu badan untuk menyelesaikan masalah sengketa. Ada lagi tentang ini ya, Pranata, sama isi Pranata itu sama dengan badan yang mengatasi masalah sengketa. Apa lagi? Ada yang lain nggak? ADR itu seperti mekanisme penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati pihak-pihak di luar pengadilan gitu. Oke, jadi karena ini ya, kita dalam mengelola lingkungan itu, kan dia sudah jelas kan dia berbadan hukum ya, adanya penegakan hukum di sana. Nah, otomatis kalau terjadi misalnya tidak dijalankan sesuai dengan sebagaimana mestinya, itu akan adanya sanksi ataupun punishment. Jadi kalau secara ini ya, kalau misalnya sudah terlampau berat, baru dia masuk ke jalur hukum. Tapi kalau seandainya masih dampaknya itu masih belum terlalu parah atau pelanggarannya belum terlalu berat, itu masih bisa adanya mungkin pemberian sanksi ataupun peringatan. Itu ya. Oke, nah jadi integrasi antara ISO 14001 dengan sistem manajemen lainnya seperti yang tadi dijelaskan di awal, ada ISO 9001. Nah, jadi antara 14001 dengan 19001 ini bedanya adalah kalau ISO 9001 ini lebih tentang kualitas objeknya. Sedangkan kalau ISO 14001 itu tentang environmentalnya atau lingkungannya. Lalu ISO 14001 itu dapat diintegrasikan dengan SMK 3 dan ada elemen yang overlap. Jadi ada yang saling berkaitan atau hampir sama. Jadi antara ISO 14001 dengan SMK 3. Nah, nanti kita pelajari di SMK 3 nanti. Lalu kalau ISO 14001 itu bisa menjadi frame dalam compliance to regulation. Jadi dalam regulasi industri dia bisa menjadi ini ya, bisa menjadi standarnya ISO 14001 ini. Nah, ISO 14001 ini di Indonesia sendiri sudah dikenal sejak tahun 1995. Namun pada masa itu masih dalam bentuk draft. Nah, pada masa itu apa sih namanya ya, sambutannya, bukan sambutan sih lebih tepatnya,
dari pelaku usaha ini sangat menyambut atau sangat menerapkan atau sangat mendukung sekali dengan keberadaan ISO 14001 ini. Nah, jadi sudah banyak perusahaan yang secara sukarela menerapkan ISO 14001 ini. Nah, hingga saat ini sudah sekitar 220 perusahaan yang sudah bersertifikasi ISO 14001 dan yang lainnya itu sudah menerapkan sistem dengan mengadopsi beberapa elemen. Jadi ada ya, kita bisa kalau dari ISO 14001 ini ada sertifikasinya. Jadi kalau perusahaan yang ingin menerapkan atau mengimplementasikan ISO 14001 ini, nah itu bisa bisa membuat atau mengajukan untuk pembuatan sertifikasinya. Nah itu ada pelatihannya, nanti ada ini juga tesnya. Nah biasanya nanti dipilihlah beberapa ini ya utusan untuk mengikuti sertifikasi ini. Nah, jadi kalau seandainya betul-betul sudah diterapkan dan semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat ini sudah cukup, nah itu dia akan dikeluarkanlah atau diberikan sertifikat ISO 14001. Jadi lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat ISO itu adalah Badan Standarisasi Nasional atau BSN, yang merupakan anggota ISO yang mewakili Indonesia dalam sidang pleno ISO. Lalu ada instansi teknis. Nah, jadi kalau untuk ISO seri 14000 itu adanya di Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu ada Komite Akreditasi Nasional atau KAN yang berfungsi untuk memberikan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi, dan dia berkedudukan di BSN dengan anggota sebagai anggotanya itu berbagai macam sektor. Lalu ada lembaga sertifikasi. Nah, lembaga independen yang bertugas memberikan sertifikat ISO 14001. Lalu ada lembaga pelatihan. Nah, itu fungsinya itu adalah untuk memberikan pelatihan di bidang ISO 14001. Lalu ada lembaga sertifikasi personel. Nah, kalau ini lebih ke tentang perorangan. Nah, ini merupakan berbagai macam keuntungan dari penerapan ataupun implementasi dari ISO 14001 pada perusahaan, yaitu yang pertama, dia dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah bersertifikasi ISO 14001, nah itu bisa ini ya, produknya itu bisa beredar di pasar global, dan juga dia bisa meningkatkan brandnya ibaratnya. Karena apa? Karena dia sudah bersertifikasi ISO 14001. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi, biaya operasional, sehingga biaya operasional itu dapat ditekankan. Jadi kalau dia efisien dalam penggunaan bahan baku, dalam prosesnya, otomatis biaya operasionalnya pun dapat ditekan. Yang ketiga, dapat meningkatkan image masyarakat terhadap perusahaan termasuk dunia internasional. Jadi tadi ya, kalau dia sudah menerapkan ISO 14001. 10 menit. Enggak berapa menit? 10 menit. 100 menit. Kalau sebuah perusahaan itu menerapkan ISO 14001, otomatis image-nya itu akan semakin meningkat di mata internasional. Kenapa? Karena dia berarti dia ramah lingkungan, berbasiskan pada lingkungan. Lalu yang keempat adalah ISO 14001 ini merupakan persyaratan dalam mengikut tender ataupun kontrak pemerintahan. Lalu juga perusahaan yang menerapkan ISO 14001 itu dapat mengundang investor dan penyandang dana.
lalu dapat mengurangi resiko penuntutan dari penegak hukum dan LSM ataupun masyarakat sekitar. Kenapa? Karena kalau dia sudah bersertifikasi ISO 14001 berarti dia sudah mengelola lingkungannya dengan baik. Lalu juga dia berarti dalam prosesnya itu tidak mencemari lingkungan. Nah, otomatis secara langsung, pastinya secara langsung ya, dia tidak risiko untuk dituntut oleh pemerintah, LSM ataupun masyarakat itu akan semakin minim atau semakin tipis. Nah, sedangkan keuntungan dari penerapan ISO ini bagi karyawan, yang pertama adalah kepedulian terhadap tugasnya, terutama terhadap ini ya, terhadap lingkungan itu otomatis akan meningkat. Lalu yang kedua menjadi kebanggaan karena perusahaan tempat dia bekerja itu berstandar internasional. Lalu yang ketiga, semangat kerjanya akan meningkat. Yang keempat, merasa lebih tenang dalam bekerja karena perusahaan berdaya saing di pasar global. Sedangkan keuntungan dari penerapan ISO 14001 ini bagi pemerintah, yang pertama adalah sebagai alat dalam pentaatan terhadap peraturan, lalu sebagai alat untuk sosialisasi peraturan, membantu dalam mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan, meringankan tugas pemerintah dalam mengelola lingkungan. Nah, sedangkan keuntungan penerapan ISO 14001 pada masyarakat umum, yang pertama, masyarakat merasa lebih nyaman karena perusahaan melakukan komunikasi mengenai pengelolaan lingkungannya. Lalu yang kedua, masyarakat itu dapat memahami kebijakan lingkungan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan menjadi lebih transparan mengenai pengelolaan lingkungannya. Kenapa menjadi lebih transparan? Ada mungkin yang bisa sedikit menjelaskan? Kan dikatakan bahwa perusahaan itu lebih transparan mengenai pengelolaan lingkungan. Nah, kenapa? Dengan menerapkan ISO 14001 ini, perusahaan bisa menjadi lebih transparan. Ada yang bisa jawab? Kenapa sih? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau sebuah perusahaan itu sudah menerapkan ISO 14001, otomatis tidak ada yang perlu ditutupi lagi. Karena apa? Karena sudah terjamin dia sudah melakukan ini ya, sudah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik dan benar, dan juga sudah ini ya, sudah dari segi produksinya juga sudah efisien. Nah, otomatis tidak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi. Nah, makanya biasanya perusahaan akan lebih transparan, bisa lebih transparan mengenai pengelolaan lingkungannya kepada masyarakat. Jadi ada beberapa kesalahan persepsi yang biasanya mengenai ISO 14001, bahwa perusahaan yang memiliki sertifikat ISO 14001 pasti 100% memenuhi peraturan. Nah, jadi ini kalau sampai 100% itu tidak apa ya, tidak merupakan jaminan. Makanya masih tetap diperlukan adanya audit. Walaupun sudah bersertifikasi ISO 14001, perusahaan akan tetap diaudit oleh pemerintah, diaudit secara berkala. Kenapa? Kan sertifikat ini kan pas masa ini ya, pas masa penilaian, pas masa pengajuan. Setelah masa pengajuan atau penilaian atau setelah diberikan sertifikat, ya kan tidak ada jaminan bahwa dia akan tetap mengikuti peraturan atau tidak. Makanya tetap perlu dilakukan evaluasi dan juga tetap perlu dilakukan audit. Jadi ISO 14001 itu hanya untuk memperoleh sertifikat Jadi bukan hanya untuk memperoleh sertifikat ya, tetapi juga lebih tentang komitmen dari perusahaan, apakah dia akan menerapkan ISO 14001 di perusahaannya atau tidak. Lalu kesalahan yang ketiga adalah bahwa ISO 14001 itu adalah penilaian terhadap kinerja atau performance. Jadi kalau ISO 14001 itu bukanlah penilaian, tetapi merupakan implementasi tentang bagaimana sistem manajemen perusahaan yang berbasiskan pada lingkungan.
Nah, ini lagi bahwa ISO 14001 itu hanya menghabiskan biaya besarnya. Jadi memang ini ya, dalam sebenarnya tidak menghasilkan biaya besar, tetapi memang dalam proses untuk memperoleh sertifikatnya itu butuh banyak dokumen yang dipenuhi atau dikumpulkan agar bisa memperoleh sertifikat tadi. Nah, ada lagi persepsi bahwa ISO 14001 itu harus mengganti proses dan teknologi. Jadi itu tidak sepenuhnya benar ya. Kalau seandainya masih bisa digunakan, kalau masih bisa diterapkan, mungkin bisa tetap dilanjutkan. Tapi mungkin kalau misalnya harus dioptimalkan lagi prosesnya dan juga teknologinya, nah mungkin harus perlu dilakukan berbagai macam perubahan-perubahan atau mengupgrade dari prosesnya dan juga teknologi yang digunakan. Nah, ada lagi yang menyampaikan bahwa persepsi menyampaikan bahwa ISO 14000 itu adalah standar teknis. Jadi dia bukan hanya sekedar standar teknis saja, tetapi juga dia ini ya, dia merupakan sebuah sistem namanya, sistem manajemen keuangan. Jadi dari struktur, dari proses, dari bagaimana mengelola limbah. Nah, itu merupakan satu kesatuan dari ISO 14000. Jadi bukan hanya standar teknis, tetapi juga dalam implementasi yang paling penting selain ISO 14001 ini. Nah, yang terakhir bahwa sertifikat itu hanya dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi ada tadi ya badan-badan yang bisa mengeluarkan sertifikat. Jadi bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pihak-pihak swasta. Tetapi pihak swasta yang sudah ini ya, yang sudah yang memperoleh izin untuk mengeluarkan sertifikat dari ISO 14000.